Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Baik, teman-teman, insyaallah kita akan membahas lanjutan materi kemarin. Materi di sesi ini di Finding God episode terakhir sebelum kita masuk ke Will of God gitu. Setelah sekian lama, jatahnya 4 pertemuan ya. Per sesi jatahnya 4 pertemuan. Nah, kemarin kita udah membahas atau kita udah mencari tahu tentang konsep ketuhanan berdasarkan ideologi yang berada di dunia saat ini. Nah, bagaimana ketika sekarang kita pengen mengerucut, jadi pencipta itu sebenarnya siapa gitu, dan bagaimana pencipta itu ketika sudah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kita bisa mengindranya seperti apa gitu. Kemarin kita udah ngebahas juga ya. Ada yang mau mereview materi minggu kemarin? Alun biasanya? Iya. Kemarin bukannya yang dia nyinggung pasal Iya, yang paling ingat sama Hilwa itu ya. itu apa yang mengalahkan apa sih, aku tuh lupa namanya. Ingat ini sekarang udah live. Bukan, kalau misalnya Tuhan beneran bukan Allah ya harus percaya gitu. Oh. Selalu gitu. Oke. Berarti kita berkesimpulan, benar nggak sih Tuhan itu ada? Benar nggak? Benar. Jika ada, siapa dia? Allah. Nah, kemarin kita sudah sampai di sini di surat Toha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah Allah dan dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Kayak gitu. Nah, di dalam surat Toha udah dijelaskan seperti itu. Maka berikutnya adalah, apakah kita harus percaya? Apakah kita harus percaya sama Al-Quran? Harus? Kenapa kok harus? Nah, itu kan Tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Oh, tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Terus gimana metode pembuktian bahwa Allah adalah Tuhan yang benar? Ya, melihat segalanya. Kemarin di surat Al-Fusilat itu sudah surat Fusilat kemarin kita udah dijelaskan di situ bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu ada di sekitar kita, bahkan ada pada diri kita sendiri gitu. Nah, terus bagaimana metode pembuktian bahwa Allah itu Tuhan yang hak? Maka kita harus berkomunikasi dengan Allah. Ya kan? Seperti masih ingat kemarin beberapa pertemuan minggu yang lalu, ketika saya dikasih jam tangan sama istri saya, maka harus tahu alasan kenapa istri saya ngasih jam ke saya gitu. Nah, cara cari tahunya kayak gimana? Tanya sama istri gitu. Kalau nggak tanya, biasanya apa? Zon prasangka, cuma nebak aja. Kemungkinannya adalah 3 gitu. Pasti salah, bisa jadi benar, bisa jadi salah, atau pasti benar, kayak gitu. Kemungkinannya 3 hal itu. Nah, sementara kita beragama, jangan tebak-tebakan. Karena apa? Repot. Ketika kita beragama tebak-tebakan, repot banget. Karena seperti ketika kita sekolah kita punya yang namanya rules and policy, peraturan dan ketetapan dan kebijakan. Kalau kita langgar peraturan sekolah, kita dapat punishment. Mungkin kalau kita jadi siswa yang berprestasi, kita dapat reward. Nah, begitu juga tentang keimanan, begitu juga tentang Islam. Kalau kita melanggar aturannya, maka kita akan dapat punishment. Tapi kalau kita lulus dalam ujiannya, itu kita akan mendapatkan reward. Makanya jangan tebak-tebakan dalam urusan agama, fatal gitu ya. Nah, supaya kita tahu gitu ya, gimana sih berkomunikasi dengan Allah, maka caranya harus sholat, mengaji, apa lagi? Biar kita bisa komunikasi sama Allah, caranya berdoa, belajar.
Caranya adalah ya tanya sama Allah. Ya tanya gimana? Gimana ya itu gimana tanyanya? Gimana? Dari semua yang udah disebut itu yang mana gitu? Iya, yang mana? Yang mana coba kira-kira? Semua ya? Semuanya. Sholat gitu. Nice. Berarti kalau kita sholat kita bingung gitu, ya Allah, engkau ini bener apa enggak gitu. Terus langsung dapat jawaban. Pelan-pelan ngasih jawaban. Pelan-pelan. Atau kita kan pakai media sosial semua ya, ya. Atau kirim email gitu. Atau mention di Instagram @AllahSWT gitu. Kok jadi inget Vicky? Yang salah sambung. Yo, gimana cara komunikasinya? Oke, cara komunikasinya adalah dengan melihat mukjizatnya yang sampai sekarang masih bisa kita rasakan, masih kita bisa nikmati sampai detik ini. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Al-Quran ini adalah kalamnya Allah. Kalam itu apa? Pena. Itu kolam. Itu kolam. Pakai kof. Kalam apa? Perkataannya Allah. Perkataannya Allah. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu, bener nggak ini firmannya Allah? Bener nggak? Karena tahu dari mana ini firmannya Allah? Apalagi ini bahasa Arab gitu. Kan tendensius banget gitu. Wah, ini kita kan Nusantara gitu. Masa mau mengarab-arabkan gitu kan? Nggak apa-apa kan? Yang isu yang beredar kan kayak gitu ya. Kenapa kok kita Al-Quran kan bahasa Arab? Kenapa sih kok Al-Quran nggak bahasa Indonesia gitu? Ya kan udah ada terjemahan. Iya, kenapa kok harus bahasa Arab, bahasa bakunya Al-Quran gitu loh? Oh. Kenapa kok harus bahasa Arab? Kadang kan orang-orang yang benci sama Islam kan mempermasalahkan banget gitu. Karena yang menyampaikan Qurannya Nabi Muhammad kan ada di Arab. Nah, kenapa? Oh, ada di Arab, Lahir di Arab. lahir di Arab. Kenapa lahir di Indonesia gitu satu-satunya? Padahal kan berbangsa-bangsa. Bahkan ada hadis dari Rasulullah SAW itu Rasulullah bersabda bahwa tidaklah orang Arab itu lebih baik daripada orang Ajam, dan orang Ajam tidaklah lebih baik daripada orang Arab. Maksudnya orang Ajam itu apa? Orang di luar orang Arab gitu. Jadi semua itu tergantung daripada pahalanya. Tapi kenapa kok masalah Al-Quran ini harus dengan bahasa Arab? Kenapa? Bukankah ini malah mengkotak-kotakkan? Mana Arab, mana Persia, mana Romawi, mana Indonesia gitu. Tapi anehnya ya, kalau seandainya Al-Quran itu nggak pakai bahasa Arab, maka harus pakai bahasa apa? Pusing nggak sih kalian belajar ini? Pusing. Pusing ya, udah mulai pusing gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas kenapa kok kita ambil hikmahnya ya, bukan reasonnya. Kalau reasonnya maka itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi kita bisa ambil hikmahnya, kenapa kok Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Nah, bener nggak ini firmannya Allah? Bener nggak Al-Quran ini kalamnya Allah? Kalau yang lain itu kan juga ada kitab sucinya gitu. Itu bener nggak perkataan Tuhannya juga gitu. Terus apa sih yang kemudian bikin Al-Quran ini itu tuh merupakan orang awam aja langsung bilang, ini nggak main-main isinya. Bagian mana di Al-Quran yang bakal bilang bahwa ini adalah ciptaannya Allah, bukan ciptaan atau karangannya makhluk? Di bagian mana? Di bagian Alif Lam Mim. Ya, mendekatin sebenarnya, mendekatin. Di surat Al-Baqarah ayat ke-2. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Artinya apa? Dzalikal kitabu, kitab ini tidak diturunkan. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Apa? Ini tidak ada keraguan daripada Di dalamnya. Dzalika apa? itu. Dzalika Itu bahasa standar itu. Masih basic. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kitab ini tuh nggak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Teman-teman pernah
bikin makalah? Enggak, belum pernah. Biasanya ini membuktikan bahwa Al-Quran ini nggak main-main teman-teman. Karena di kata pengantar biasanya kalau kita bikin makalah, kita bikin jurnal, kita bikin skripsi, mungkin nanti teman-teman bikin tesis, di kata pengantar biasanya di bagian akhir ditulisin apa? Tidak ada gading yang tak retak. Saran dari pembaca sangat diperlukan untuk saran bagi pembaca sangat diperlukan penulis untuk menyempurnakan penelitian di kemudian harinya. Ya nggak? Berarti apa? Penulisnya sendiri ragu sama penelitiannya. Betul apa betul? Betul. Tapi Al-Quran enggak. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Enggak ada yang ragu. Semua, kalau ada orang yang kemudian ragu dalam menerapkan Al-Quran, maka perlu dipertanyakan tentang ketakwaannya. Maka di sini kemudian dibuktikan bahwa sebuah kitab yang turun dan berbahasa Arab. Kenapa kemudian diturunkan dengan bahasa Arab? Karena ternyata bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya, bahasa yang seni sastranya itu paling tinggi daripada bahasa-bahasa yang lainnya. Paling gampang ini, bahasa Jawa sama bahasa Indonesia itu kosakatanya banyak mana? Banyak bahasa Jawa teman-teman. Ini nggak rasis ya, nggak rasis ya. Nggak menonjolkan satu ras terus membanting ras yang lainnya, enggak. Tapi faktanya kayak gitu. Bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia itu lebih kaya bahasa Jawa sisi kosakatanya. Paling gampang kayak gini. Kalau maju itu kemana? Ke depan. Kalau mundur? Kalau naik? Kalau turun? Kalau masuk? Kalau keluar? Kalau keluar? Kalau keluar? Kalau keluar? Loh. Gimana? Apa bedanya exit sama out? Bahkan bahasa Indonesia pun untuk menerjemahkan exit sama out pun nggak bisa. Iya. Kenapa kok kemudian bahasa Arab dijadikan bahasa Al-Quran? Karena seni atau sastranya bahasa Arab ini hikmahnya ya sangat tinggi. Contoh paling gampang, ad-din dalam bahasa Arab artinya apa? Din, agama. Tapi kenapa Maliki Yaumiddin itu hari pembalasan? Kenapa? Ad-din bahasa agama, bahasa jadinya. Tapi kenapa di Maliki Yaumiddin ad-dinnya diartikan sebagai hari pembalasan? Iya. Kenapa? Ayo. Karena artinya gitu. Ternyata dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, kitabnya dari Ibnu Idris, itu kitab tentang mazhab Syafi'i untuk pemula di situ ya. Itu dijelaskan makna ad-din itu ada 3 secara bahasa, yaitu tentang al-ibadah, yaitu tentang beribadah, terus kemudian tentang al-jaza atau pembalasan, terus kemudian at-ta'ah atau apa? Ketaatan. Jadi makna agama itu ada 3, tetapi itu secara bahasa, secara lugawi. Tetapi secara syariat ad-din ketika ada alif lam di depannya, maka maknanya adalah tunggal. Jadi agama di dalam Al-Quran itu selalu di depannya ada huruf alif lam. Artinya apa? Tunggal. Ketika berbicara agama pasti hubungannya dengan Islam, tidak berhubungan dengan agama yang lainnya. Nah, terus kemudian secara syariat apa ad-din? Ad-din itu adalah segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah yang kemudian harus diterapkan oleh manusia, bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan perbuatan. Di Indonesia namanya apa? Agama. Agama artinya apa? A, tidak, gama, kacau. Itu bahasa Sanskerta. Jadi agama itu apa? Tidak kacau. Asal nggak kacau, yaitu agama. Beda nggak dengan din?
Beda nggak dengan din? Beda. Asal agama itu segala sesuatu yang nggak bikin kacau, kata dasarnya bahasa Sanskerta. Sementara di dalam Islam, din itu dikatakan apa? Ketaatan terhadap syariat bukan hanya dengan lisan tapi juga dengan perbuatan. Keren nggak bahasanya? Di bahasa Indonesiain apa itu coba? Ada nggak? Nggak ada. Terus sekarang mahabbah dengan mawaddah. Mahabbah dengan mawaddah. Mahabbah itu juga cinta artinya. Cinta. Mawaddah itu juga cinta. Tapi kenapa di dalam Al-Quran ada sesuatu yang dibedakan antara mahabbah dengan mawaddah? Mahabbah biasanya disandarkan kepada rasa cinta yang fluktuatif. Tetapi mawaddah itu rasa cinta yang cenderung naik. Itu rasa cintanya siapa? Suami ke istri. Makanya sakinah, mawaddah, warohmah. Mawaddah biar rasa cintanya istri ke suami itu naik terus, walaupun kekurangan istri atau kekurangan suami itu nampak di depan mata. Jadi kalau istrinya salah, suaminya salah, orang yang ngerti benar kalimat masakinah, mawaddah, warohmah itu mustahil buat KDRT. Kenapa senyum semua? Kenapa senyum semua? Happy ya, happy. Nah itu. Jadi enak sebenarnya kalau kita paham bahasa-bahasa di dalam Al-Quran. Orang kalau paham bahasa Al-Quran itu biasanya romantis, gitu. Gak mungkin KDRT gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikan Al-Quran? Tadi udah benar bahwa yang pertama adalah lihat kalimat pembukanya. Terus yang kemudian yang kedua adalah dibuka di surat An-Nisa ayat 82. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Ada nggak ayat yang satu dengan ayat yang lain itu bertentangan dengan Al-Quran? Bertentangan. Misalnya sholat itu dosa. Nah, di pesan ngomong sholat wajib, sholat dapat pahala. Di ayat yang lain ngomong sholat itu dosa, gitu. Ada nggak? Nggak ada. Dan percayalah di kitab suci agama lain kayak gitu banyak. Banyak. Nggak usah dicontohin dong. Nanti kalau udah off cam nyontohinnya. Nanti kalau nyontohinnya kalau udah off cam ya. Ustaz pernah baca-baca? Apa? Pernah baca-baca gitu? Ya pernah dong. Bahkan saya sampai menginstal salah satu kitab suci agama lain di HP saya. Gitu. Dulu ada. Buat apa? Buat riset. Dan ternyata memang benar kontradiktif. Yang ngomong apa, ini ngomong apa. Bahkan tapi saya nggak bilang agama tertentu loh ya. Jadi silakan teman-teman berimajinasi sendiri aja gitu. Nanti bilangnya kalau udah off. Jadi sampai kalau kita tahu, teman-teman pernah nggak ngebaca terjemahan Al-Quran itu bahasanya bikin pusing nggak sih? Ada beberapa kan. Apa? Ada beberapa kadang. Ada beberapa gitu ya. Nah, Antara kita yang memang nggak memahami atau memang bahasanya yang ribet. ya karena memang kalau ulama-ulama dulu itu lebih senang membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Ya, teman-teman saudara-saudara kita yang berada di pondok di daerah Jawa Timur gitu ya, itu kebanyakan membaca Al-Quran terjemahan dalam bahasa Jawa. Contoh paling gampang tuh teman-teman tahu R.A. Kartini itu ya. Nah itu kan punya guru dari daerah Bangkalan Madura. Nah kemudian R.A. Kartini pengen diajari tentang Islam gitu. Bagaimana kemudian menutup aurat dengan sempurna gitu kan. Nah sekarang ini kan yang terekspos adalah gambar beliau tanpa hijab. Nah padahal ada gambarnya beliau ya dengan hijab syar'i itu ada gitu. Nah ya nggak di sini lah. Nah itu jadi ada momentumnya seperti itu. Dan ketika beliau pengen belajar maka dikasih sama syekhnya, dikasih sama gurunya adalah Al-Quran dengan terjemahan bahasa Jawa. Karena kosakatanya lebih banyak gitu di situ.
Nah, jadi di dalam kalau kita membaca kitab suci agama lain yang pernah saya baca, itu malah alurnya kayak dongeng gitu. Ya benar. Oh, benar. Pernah baca? Pernah. Oh, mu'alaf. Loh ya nggak apa-apa loh mu'alaf ya. Astagfirullah. Oh, iseng. Iya. Kayaknya sebenarnya keluarga saya banyak. Banyak ya. Nggak usah disebutin agamanya ya. Terus saya rem dulu ya. Gitu. Nah, jadi it must contain zero contradiction. Jadi kitab suci itu harus nol kontradiksinya. Nggak boleh ada toleransi sedikit pun. Wah, kontradiksi cuma satu ayat aja. Nggak boleh. Karena kalau ada kecacatan, maka itu menggagalkan dia sebagai pencipta alam semesta. Al-Quran udah gagal sebagai kalam dari sang pencipta. Kalau ada satu pun kontradiksi di dalamnya. Nah, terus apa sih yang terkandung di dalam Al-Quran? Biar gak kontradiksi. Berarti kalau kontradiksi apa? Otomatis apa yang diomongin sama fakta yang ada itu harus saling berbantahan. Bener gak? Oke? Apa aja isi di dalam Al-Quran? Sejarah. Sejarah. Kita bahas dulu. Ada sejarah di dalam Al-Quran. Apa aja sejarahnya? Ya, Al-Fil, terus kisah Fir'aun ya. Kisah Fir'aun yang kemudian Yusuf, kalau soal Yusuf yang ganteng-ganteng aja ingat. Situ Zulaikha. Ya, jadi ada sejarah, ada kisahnya Fir'aun yang kemudian tenggelam di Laut Merah dan itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian ada peneliti dari Perancis yang mengangkat jasadnya Fir'aun dari Laut Merah itu, terus kemudian diteliti kandungan garamnya sangat tinggi sehingga muminya masih utuh. Terus diinfokan kepada beliau bahwa ternyata di Al-Quran sudah mengabarkan tentang bahwa Fir'aun itu akan diawetkan dan kemudian akan menjadi pelajaran buat umat-umat berikutnya. Sama masih ada di Perancis. Ayo pesan Grab. Helikopter. Saya ikut ya. Nah, untuk pelajaran bagi orang-orang berikutnya. Kenapa? Karena Fir'aun itu adalah penguasa yang ngaku Tuhan. Dia gak mau tunduk terhadap ayat-ayat Allah. Dia bikin hukum sendiri. Kemudian apa? Untuk menguatkan posisinya dia sebagai raja, dia mengangkat dua orang yang kemudian menjadi simbol suatu kearoganan kepemimpinan zaman sekarang. Pertama, Fir'aun nggak mau taat sama Allah. Dia bikin hukum-hukum sendiri. Kemudian dia mengangkat siapa? Mengangkat orang yang kaya. Siapa orang kaya yang kemudian dekat dengan Fir'aun? Korun. Tadinya orang miskin, tadinya dekat dengan Musa, dekat dengan ulama gitu. Terus apa katanya Korun? Musa, tolong minta kepada Allah untuk aku dijadikan orang kaya, supaya ketika aku menjadi orang yang kaya, aku mampu untuk bersedekah, aku mampu untuk membayar zakat, aku mampu untuk menghidupi orang-orang miskin yang ada di sekitar. Maka didoakan oleh Musa hingga akhirnya Korun menjadi orang yang kaya raya. Tapi akhirnya apa? Lupa sama Allah. Lupa sama Allah dan akhirnya dia lebih memilih berteman sama Fir'aun. Semua perdagangan di daerah Mesir, Palestina saat itu dikuasai oleh Korun. Pemegang ekonomi saat itu Korun. Terus kemudian ada juga yang muridnya Nabi Musa, bahkan muridnya Nabi kemudian membelot kepada Fir'aun. Siapa namanya? Bal'am. Muridnya Nabi Musa. Akhirnya apa? Ketika Fir'aun konsultasi sama Bal'am kata Musa, aku ini adalah penguasa yang tercela. Kata Bal'am apa? Oh tidak Fir'aun, kamu itu adalah Rabbukumul A'la. Kamu adalah Tuhan yang maha tinggi. Dipuji sama ulama saat itu. Ulama ulama yang buruk, ulama yang jahat, ulama yang kemudian mempertentangkan antara kehidupan dunia dengan syariat kayak gitu. Nah itu menjadi contoh kemudian diawetkan. Ada sejarahnya. Terus kemudian Al-Quran ngomongin masa depan. Seperti contohnya kemarin kita udah ngebahas tentang surat Al-Lahab. Ya, udah kemarin masih ingat surat Al-Lahab diturunkan 10 tahun sebelum Abu Lahab wafat.
Kalau sebenarnya dia pengen membuat pertentangan dengan Al-Quran, tinggal gampang aja dia bersyahadat, maka Al-Quran salah. Gitu kan? Masih ingat kisahnya? Oke, berarti nggak usah diulangi. Nah, itu masa depan. Tapi apa? Ternyata Al-Quran itu bukanlah karangan manusia. Al-Quran adalah kalamnya Allah, perkataannya Allah, firman-firmannya Allah. Maka udah pasti benar apa yang ada ditulis di dalamnya. Terus kemudian ada apa lagi tadi? Dari sisi bahasa. Nah, bahasa udah kita bahas tadi ya. Bahasanya udah sangat tinggi di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah soal science. Al-Quran punya berapa ribu ayat? 6.600 ya. Anda terjebak di dalam teori konspirasi. 6. Iya. Ya, 6.236 ayat. Nah, ayat tentang sains itu ada 1.000 ayat. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Bukti kebenaran Al-Quran ditinjau dari sains. Malah kedap-kedip dia. Oke, bukti kebenaran Al-Quran ditinjau dari sains. Ya, ada yang masih ingat kemarin bagaimana teori tentang Big Bang? Masih ingat gimana sebuah benda dengan masanya 0, volumenya 0, terus meledak menjadi benda dengan masa tak terhingga dan volume tak terhingga. Ternyata memang benar kejadian alam semesta semacam itu, teman-teman. Dan siapa yang menemukan? Yang menemukan adalah orang-orang barat. Maka di sini di surat Al-Anbiya ayat 30 pernyataan paling depan apa? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, sesuatu yang satu tadinya, kemudian meledak gitu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada beriman? Al-Quran udah tahu bahwa yang kemudian menemukan teori Big Bang adalah bukan orang Islam. Maka kemudian apa? Di ayat ke-30 ini Allah berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui gitu loh. Udah diramalkan, udah dipastikan gitu bahwa nanti yang akan menemukan teori Big Bang adalah orang-orang kafir. Tapi kemudian mereka menyalah artikan gitu, karena ini hanya gejala alam saja, biasa kayak gitu. Apa? Iya, 1400 tahun yang lalu gitu. Teleskop udah ada, mikroskop udah ada, Google udah ada, Google Earth belum ada kan? Tapi kenapa Al-Quran bisa memprediksi seakurat ini gitu loh? Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, bahwa air itu sumber kehidupan. Maka di planet-planet lain nggak ditemukan yang namanya air. Orang itu berekspansi ke Mars, ke Venus untuk cari apa yang namanya air. Cuma itu aja. Aku udah ngebor di Klaten, orang masih cari planet lain. Apa? Ya itu orang-orang NASA itu kan kayak gitu. Tapi belum ketemu. Ya kira-kira ketemu nggak gitu? Di logika aja sih. Misalnya oke, di Venus, di Mars itu ada air gitu. Terus kita sholat ngadep mana gitu? Iya kan? Iya. Sementara di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah kita dijadikan khalifah fil ard, pemimpin bumi. Berarti kalau ada kehidupan di planet lain, berarti bisa terbantahkan isi Al-Quran. Dan mungkin nggak ya, menurut saya itu buang-buang duit sih ya. Itu repotnya kalau sains itu diambil sama orang-orang yang nggak beriman tuh kayak gitu. Jadi tujuannya seolah-olah di belahan bumi lain itu ada yang namanya planet yang di situ ada airnya. Dan warna ini teman-teman, ini bukan asal warna yang indah aja, tapi memang di saat itu ilmuwan meneliti bahwa pecahan
planet yang pertama kali, planet Theia itu seperti ini warnanya. Jadi ketika Big Bang itu terbentuk, warnanya memang seperti ini. Ini bukan warna sesuatu yang terus bagus, terus diambil gitu, enggak. Tapi memang faktanya semacam ini. Dan lagi-lagi Al-Quran sudah memprediksi teman-teman. Maka apabila langit telah terbelah, tampaklah ia menjadi mawar merah laksana kilapan minyak. 1400 tahun yang lalu. Belum ada teropong yang mampu menembus sampai luar angkasa. Belum lagi fakta tentang gunung. Wal jibala autada. Artinya apa? Surat apa ya? Surat apa? An-Naba ayat amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Ayo. 11. Bukan. 7. Tuh, betul Ustaz Hamzah. Ya, emang kalau Ustaz harus betul Ustaz. Kalau salah nanti nggak enak sama yang lain. Ditanyakan kalau salah. Desain ya. Iya. Kalau Ustaz harus betul gitu. Ya, artinya sangat membingungkan gitu. Dan gunung-gunung dijadikan sebagai pasak. Tahu pasak nggak? Pasak itu apa? Masalah tuh kayak pondasi paku gitu. Pondasi paku. Ya kalau misalnya teman-teman camping gitu kan, ya pakai pasak gitu. Masa gunung sebagai pasak sih? Ya, Kok bisa? ya. Lemes amat. Hah? Gunung sebagai pasak, gimana teorinya gitu ya? Nah, ternyata ada penelitiannya teman-teman. Jadi ketika ilmuwan di abad ke-19 menuju ke-20 itu ternyata meneliti bahwa gunung-gunung yang kemudian nampak di atas itu ternyata memiliki sebuah akar gunung. Gitu. Nah, akar gunungnya ini terjadi seperti apa? Nah, ini akar gunungnya. Nah, 10 sampai 15 kali daripada yang nongol di atas. Gitu. Nah, itulah faktanya. Gunung-gunung yang ada di dunia. Ternyata kemudian mereka itu menjadi seperti pasak gitu. Berawal dari pergerakan lempeng bumi antara satu dan yang lainnya. Ilmuwan dulu mengatakan bahwa gunung itu hanya tabrakan lempeng saja, tidak menimbulkan sebuah akar gunung di bawahnya. Tapi ternyata apa? Setelah diteliti, memang tabrakan lempeng hingga kemudian yang bawah itu semakin menuju ke dalam. Nah, konsepnya semacam ini. Nah, kalau kita memasak lagi apa? Iya, kita memalu paku itu kan. Yang di bawah lebih tinggi apa lebih rendah daripada yang di atas? Lebih tinggi. Nah, seperti itulah fungsi daripada akar gunung. Fungsinya apa? Kenapa kok harus yang di bawah lebih tinggi atau lebih dalam daripada yang di atas? Biar pakunya kenceng. Atau misalnya kita mengaitkan dua kayu di atasnya, di bawahnya biar kayunya itu apa? Kuat, nggak saling geser. Ternyata fungsi daripada akar gunung tuh kayak gitu. Biar bumi itu nggak gampang kena gempa. Biar stabil, biar lempeng tektonik dan vulkanik bumi itu lebih stabil daripada nggak ada gunungnya. Nah, itulah fungsi gunung sebenarnya. Fungsi gunung adalah membuat stabil di permukaan bumi. Nah, pertanyaannya, Indonesia itu negara yang banyak gunungnya. Ya harusnya kalau menurut Al-Quran itu stabil, nggak banyak gempa. Banyak di tempatku banyak. Di mana asalnya? Papua. Banyak gempa. Padahal di sana gunungnya nggak ada gunung berapi ya. Gunungnya tinggi lagi. Lebih tinggi. Di Papua nggak ada gunung berapi. Ini gunung salju. Harusnya bikin stabil di situ. Tapi kenapa kok banyak gempa? Nah, kita harus muhasabah tuh. Maka ketika ada gempa, Umar bin Khattab tuh pernah berkata bahwa apa dosa penduduk Madinah yang sudah kalian perbuat? Karena kemudian di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh."
Sesungguhnya jika penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan barokatim minas sama'i wal ardh, keberkahan dari langit dan bumi. Jika penduduk itu beriman dan bertakwa, lah kenapa kita yang banyak gunung, yang banyak SDA itu kok kemudian gak ada berkah-berkah yang bisa dirasakan? Karena mungkin ya kita gak beriman dan bertakwa. Gitu. Terus apa lagi fakta sainsnya? Iya, marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Apa artinya? Apa? Surat apa? Surat apa? Ar-Rahman. Betul saya. Pintar. Marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi di sini menceritakan tentang dua lautan yang terbelah tanpa menyatu di dalamnya. Nah, kejadian pertama kali ini yang sempat terekam manusia itu berada di perairan Meksiko pertama kali. Terus kemarin beberapa waktu yang lalu di Jogja juga pernah ternyata di pantai Depok kejadian yang kayak gini gitu. Jadi terbelahnya lautan, tapi mereka tuh nggak saling mencampur gitu loh. Dan ternyata yang warna coklat itu adalah berasal dari air tawar, sementara yang warna biru tadi berasal dari air lautan yang asin. Mereka nggak bisa campur jadi satu, sehingga membuat barzakh. Apa barzakh? Batas. Ya, jadi alam barzakh itu adalah alam perbatasan antara yang kelihatan sama yang enggak gitu. Alam barzakh. Maka disebutkan di sini barzakhul la yabghiyan. Nah, sudah Allah firmankan juga ternyata di dalam surat Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang satu tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Keren gak? 1400 tahun yang lalu, tahun 636 Masehi, Allah udah mengabarkan hal yang semacam ini. Aduh. Saya enggak. Informasi itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu. Terus apa lagi fakta tentang sains? Al-Baqarah ayat 173, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai darah daging babi dan binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Maksudnya apa? Kalau nggak ada bahan makanan lain ya nggak apa-apa gitu. Paksa, tapi harus kita pastiin dulu gitu. Jadi jangan kita mentang-mentang di Itali gitu ya, misalnya nggak ada bahan makanan halal terus kita ada babi, coba aja babi. Kan ada ikan gitu ya. Kan ada ikan, ada yang lain. Terus gimana? Ayam, terus unggas dan yang lain, unggas-unggas yang lain sebagainya, aves. Nah, itu juga harus disembelih dengan nama Allah. Makanya ketika ada jamaah yang konsultasi sama saya, Ustadz saya di Amerika itu nggak nemu yang namanya makanan halal. Nah, terus gimana makannya? Ya udah saya Bismillah aja makan ayam. Ya nggak bisa kayak gitu ya. Enggak, dengan Bismillah itu terus tidak menjadikan ayam yang disembelih tidak menggunakan asma Allah itu menjadi halal gitu loh. Makanya saya juga pernah kemudian di Ambarut Mall Plaza itu ada, karena restorannya sekarang udah halal ya. Jadi saya sebutin aja restoran namanya Tawan. Tawan, kalau misalnya teman-teman ada di bawahnya Carrefour itu. Makan di situ gitu. Terus udah pesan, terus kemudian saya tanya sama waitersnya, "Mbak, sini udah halal belum?" gitu. Halal MUI. "Oh, belum, Pak, untuk halal MUI belum, tapi kita nggak ada no pork," gitu dia bilangnya. Ya, terus saya bilang, "Kalau yang lainnya kayak angciu dan yang lain sebagainya," nah dia nggak bisa jawab. Akhirnya apa? Nggak jadi pesan. Nah, barusan beberapa minggu yang lalu dapat info kalau Tawan udah sertifikasi halal. Nah, itu. Jadi
kita standarnya sebagai orang Islam tuh kayak gitu soal makanan, bukan viral nggak viral, bukan hits nggak hits, tapi udah sertifikasi halal apa belum kayak gitu. Nah, halal dan thayyib. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa sih babi diharamin Allah? Katanya kan enak ya. Kata teman-teman saya yang kafir tuh enak loh. Iya. Bener. Ya. Tapi nih Wah. Tidak bikin sehat. Wah, cocok. Ada yang mau? di atas. Apa? Itu apa ada salah satu santri yang punya apa boneka babi terus Iya iya, terus gimana? boleh gitu tapi kan boneka babi katanya lucu. Iya Itu boneka. Ini lucu nggak nih? tapi waktu mau masak mau diguling Cek. Bercanda. Patah dalam apa mulai? Nah ternyata, oke kita masuk ke materi lagi ya. Ternyata babi adalah binatang yang paling jorok dan kotor. Dia memakan bangkai dan kotorannya sendiri. Ya, ya. Dan kotoran manusia pun dimakannya. Jadi babi itu semakin tua, dia semakin malas dan mager. Ya. Kalian pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillah. Belum nggak? Kita masih muda. Tiap tahun, ya ngerayain ulang tahun gitu kan ya. Tapi bukannya tambah rajin, bukannya tambah giat, bukannya sholatnya tambah bagus, tambah khusyuk, tambah mager. Apalagi kalau kuliah online gitu, ya sambil nyambi buka browser yang lain gitu. Lo ketawa kan? Iya, tambah males. Nah itu siapa yang babi? ya siapa yang babi kalau kayak Ya, gitu? jadi inget waktu TK itu apa happy banget kalau udah ke sekolah tapi lama-lama udah gimana gitu. Tapi kalau kita nonton film-film Disney itu memang babi udah jadi hewan piaraan ya di US. Bahkan kemarin aku nonton Tonight Show juga itu ada yang bawa babi gitu. Wow. Ya kita sebagai orang Islam lihat kayak gini aja udah jijik ya. Ya. Kalau dalam bentuk boneka jijik nggak? Loh, berubah ya. Nah, jika tambah umur jadi makin malas dan lemah tuh. Bukannya tambah giat belajar gitu, tapi malah tambah malas, tambah mager gitu. Tidak berhasrat menerkam dan membela diri, mau dibunuh ya bunuh, mati-matilah. Suka dengan sejenis dan tidak pencemburu. Makanya di sini kalau kita lihat peradaban barat yang orang sering mengkonsumsi babi, dia kadar cemburu sama istrinya tuh udah turun. Contoh paling gampang gini, mereka sering ngadain party tiap malam. Party ini pesta ya, bukan nama orang. Kan ada yang party nama orang kan ada. Party pesta maksudnya. Nah, terus kemudian mereka apa? Mereka tukar pasangan buat dansa. Itu. Iya, Biasa. Cemburu nggak? Nggak cemburu. Coba bayangin kalau misalnya orang muslim kayak gitu. Wah, bisa nggak pulang itu cowok dari pesta? Iya. Kadang saya pernah ngalamin bukan kayak gitu maksudnya, beda. Enggak, saya ngalamin kayak gini. Saya ke KRL, bukan KRL dulu namanya Pramex. Nah, Prambanan Express. Duduknya tuh masih ada depan gini loh, yang kursinya tuh 90 derajat tuh loh. Nah, kalau yang depan duduk, nah itu kita adu dengkul sama orang depan, gitu. Kalau yang pusing berarti otaknya pindah sini, gitu. Nah, itu samping istri, kiri anak, depan ini orang lain, gitu. Orang lain cowok, gitu. Dan cowoknya tuh ngelirik-ngelirik istri saya terus, gitu. Itu gimana tuh rasanya tuh? Padahal belum dansa loh. Dansa tahu kan deketnya kayak gimana? Pegangannya nggak usah dipraktekin. Pernah ekskul kayak gitu. Kok fasih kayaknya. Nah kayak gitu. Istri dilirik aja udah males. Mungkin di sini siapa? Istrinya Ustadz Hamzah mana? Nah, kalau Ustadz Hamzah dilirik sama cewek lain, gemes nggak Ustazah? Bakar Kenapa kok kemudian cemburu? Karena cemburu memang diperintahkan oleh Allah. Karena Allah tuh
benci sifat yang namanya dayuts. Dayuts itu apa? Tidak memiliki rasa cemburu terhadap anggota keluarganya. Lihat adiknya, ibunya belum memakai hijab, diswit-switin orang lain, kok dirinya nggak gelisah, itu dayuts. Kok kemudian melihat istrinya, kemudian janjian sama cowok lain, diswit-switin cowok lain, nggak punya rasa cemburu, itu namanya dayuts. Sama Allah dibenci. Yang orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap anggota keluarganya, terhadap ketaatan. Nah, orang yang terbiasa mengkonsumsi babi kayak gitu nggak punya rasa cemburu, kemudian ya sah-sah aja, gitu. Dan fakta kemudian yang terakhir adalah DNA babi mirip dengan DNA manusia. Lah emang lah ada yang kayak hatinya juga diberikan sebagai Apa namanya? Jantung. Cangkok. Buat cangkok hati, buat cangkok jantung itu biasanya dari babi. Karena sama, memang DNA-nya sama. Jadi kalau ustadz saya yang mu'alaf itu pernah menceritakan apa? Mirip. Ya mirip. Jadi akhirnya kanibalisme, kita mirip kanibalisme. Bahkan ustadz saya itu sampai bilang gini. Ya, jadi orang yang kemudian orang tuh yang biasa mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka sifat-sifat keharuman itu akan melekat kepada dirinya. Nah, kemudian orang-orang yang bermasalah dari sisi syariat pasti dia dekat sama kemaksiatan. Gay kayak gitu, orang-orang gay katakanlah, orang-orang lesbian. Ada gitu dia ikut majelis ilmu gitu. Enggak. Enggak kan? Ikut aja mungkin modus supaya legitimasi kegiatannya diakui positif di masyarakat. Karena di daerah saya, di kecamatan saya itu berdiri pondok pesantren waria yang terbesar di Indonesia. Di kecamatan saya. Apa itu kecamatannya? Gak usah disebut. Apa itu? Apa tuh? Enggak di Jogja. Jogja. Di Jogja itu ada pondok pesantren khusus waria. Waria. Amfibi. Oh. Iya. DNA-nya babi mirip manusia. Bahkan ustaz saya kemudian kalau pengen pegang kulit, pengen pegang babi itu pegang ini, coba pegang tangan. Nah sama. Ini baju. Sama kayak babi kulit kita tuh. Dan faktanya adalah dalam kasus flu babi, penataan ulang gen virus ini menghasilkan struktur luar yang sama dengan induknya H1N1. Nah, kemudian bermutasi menjadi H5N1 atau flu burung yang dulu Indonesia sempat kena. Gitu. Nah, sekali lagi bahwa informasi babi haram disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Jadi kenapa babi haram? Manusia. Oke. Kalau seandainya kita masih belum yakin, ini ada fakta-faktanya. Metode sidik jari yang kemudian ditemukan oleh Francis Galton tahun 1880, di tahun 600-an sudah Allah firmankan di surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Iya, produksi susu William Harvey tahun 1200. Kemudian di surat An-Nahl ayat 66, fakta bulan tidak bercahaya karena dulu orang-orang di zamannya Galileo itu beranggapan bahwa bulan itu mengeluarkan cahaya seperti matahari. Dan kemudian bumi itu sebagai poros dari tata surya, semua planet, semua bintang itu berputar mengelilingi bumi. Nah, kemudian Galileo mengatakan bahwa enggak, yang berputar mengelilingi yang sebagai poros itu matahari. Maka kemudian Galileo dihukum mati oleh gereja saat itu. Bulan mengelilingi matahari, surat Asy-Syams ayat 1-2. Proses kelahiran manusia. Ini yang keren. Ada di situ ada alaqah. Apa sih alaqah? Bukan duduk melingkar ya, duduk melingkar namanya halaqah gitu. Tapi di sini alaqah. Alaqah. Apa alaqah? Alaqah itu bisa diartikan sebagai yang pertama adalah lintah. Yang kedua adalah sesuatu yang menggantung. Yang ketiga adalah segumpal darah. Nah, di surat Al-Mu'minun ayat 12-13 kemudian sudah menceritakan, dan kemudian Dr. Kate Elmore itu meneliti bahwa alaqah itu adalah pengertian etimologis yang bisa diterjemahkan sebagai segumpal darah, juga bermakna penghisap darah yaitu lintah. Dan kemudian setelah Dr. Kate Elmore ini mempelajari tentang asal-usul kejadian manusia,
hingga kemudian mencocokkan dengan Al-Quran, kemudian di akhirnya beliau bersyahadat. Gitu. Nah, kita lihat videonya kayak gini. Nah, jadi ya, jadi kalau seandainya ada kontradiksi di dalam Al-Quran, ini kan udah detail banget tentang perciptaan dan pertumbuhan dari janin kemudian menjadi manusia di dalam Al-Quran. Nah, kalau misalnya ada yang salah dengan sains saat ini, otomatis Al-Quran salah. Tapi ternyata apa? Al-Quran mampu mendefinisikan asal-usul kejadian manusia dari proses sperma kemudian masuk ke dalam rahim hingga kemudian menjadi alaqah, nutfah, mudghah, dan kemudian lahirlah kita. Gitu. Nah, kenapa sih kok kemudian ini dinamakan sebagai alaqah? Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa konsepnya seperti itu. Nah, terus kemudian apa sih alaqah itu? Alaqah itu bisa didefinisikan menjadi 3 hal tadi. Yang pertama adalah segumpal darah. Nah, terus kemudian sesuatu yang menggantung. Terus yang terakhir adalah lintah. Nah, kok bisa gitu ya? Janin gitu ya, itu dianggap sebagai segumpal darah, sesuatu yang menggantung dan lintah kayak gitu. Ini kemudian gimana kita imajinasi atau pikiran kita bertraveling di dalamnya. Nah, ini ternyata X-ray daripada janin yang masih berumur kurang daripada 1 bulan. Jadi ternyata memang segumpal darah. Kenapa? Karena hanya baru mempunyai jantung saja, belum mempunyai pembuluh-pembuluh darah yang lain. Akhirnya apa? Dia ketika di X-ray menjadi seperti segumpal darah. Terus kemudian yang kedua adalah seperti sesuatu yang menggantung. Nah, bisa kita lihat di dalam proses pembentukan janin itu ada yang namanya tali pusarnya kita. Mirip hanger baju itu tadi. Terus kemudian yang ketiga adalah leech, seperti seekor lintah. Nah, ini embrio umur 24 sampai 25 hari dan ini seekor lintah. Mirip. Kita bersaudara dengan kita. Enggak ya. Nah, ini X-ray-nya dari embrio dan ini X-ray-nya dari lintah. Ya, sama. Itu tulang-tulang kecil gitu. Tulangnya. Nah, itu kepala dari embrio umur 22 hari. Dan di sebelah kanannya nanti akan muncul kepala daripada seekor lintah. Itu bunga. Oh enggak, itu bagian belakangnya lintah, ya kan? Ya, inilah kemudian yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Hingga kemudian Dr. Keith Elmore memutuskan untuk bersyahadat setelah melihat faktanya bahwa mustahil hal sedetil ini ditemukan 1400 tahun yang lalu. Mustahil hal yang sedetil ini kemudian itu disampaikan atau karangan seseorang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Maka mustahil hal semacam ini adalah karangan makhluk. Hal semacam ini pasti datangnya daripada Sang Pencipta. Pertanyaan berikutnya adalah, ketika kita sudah melihat fakta semacam itu tadi, mau nggak kita beriman sama Allah? Kalau setelah kita melihat fakta kayak gitu tadi, kita udah yakin belum bahwa Islam itu agama yang pasti benar? Kalau kita melihat fakta itu tadi, apakah bisa dijadikan sebagai rujukan keimanan kita? Bisa nggak dijadikan sebagai rujukan keimanan kita? Ya, itulah bedanya kita sama sahabat. Ya,
sahabat itu nggak nunggu dibuktiin kayak gini dulu, mereka udah beriman. Oh. Para sahabat mereka nggak ngerti babi itu bentuknya kayak gimana, dan dia tidak perlu mempertanyakan kepada Rasulullah karena di Arab nggak ada yang namanya babi. Nah, terus kemudian kenapa kok babi diharamkan? Apa alasannya? Karena mirip manusia. Oke, kemudian ada rekayasa genetika, dan genetikanya kemudian berbeda dengan manusia. Apakah status babi menjadi halal? Belum, tidak. Ada orang yang kemudian berkata bahwa babi halal karena ada cacing pitanya. Berarti kalau cacing pita sudah dimusnahkan dalam babi, apakah status hukum babi menjadi halal? Terus ada orang yang membuat daging babi sintetis di Cina gitu. Apakah kemudian status daging babi yang bukan berasal dari babi menjadi halal? Tapi ada konsepnya daging babi sintetis. Iya, di Cina ada daging babi sintetis. Itu digunakan katanya sasarannya untuk orang-orang Islam. Waduh. Propaganda. Daging Cina itu nggak suka sama Islam bu. Itu propaganda kayaknya. Itu Jadi apa alasan babi diharamkan? karena banyak virus. Kalau virusnya udah hilang, apakah statusnya jadi halal? Enggak. Karena ada cacing pitanya. Oke, cacing pitanya hilang, apakah statusnya jadi halal? Kenapa kok babi haram? Ya karena Allah memerintahkan itu untuk haram. Itu jawabannya. Kita nggak usah. Artinya apa? 1000 ayat tentang sains itu sudah terbukti semua di dalam kehidupan kita gitu. Perkara kemudian ada efek sampingnya atau enggak gitu ya. Nah, itu efek yang lain. Itu sesuatu yang lain. Tugas kita hanya untuk beriman sama Allah gitu. Setelah kita tahu, mampu membuktikan bahwa Allah itu ada, kita tahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan yang benar adalah Allah, maka tugas kita berikutnya adalah sami'na wa ata'na. Jadi sami'na wa ata'na sama Allah ketika kita mampu membuktikan bahwa Allah itu ada. Karena kebanyakan dari kita adalah gak mau sami'na wa ata'na sama Islam. Kenapa? Karena hanya menyadari Islam ini agama turunan saja. Akhirnya berislamnya santai-santai, gak mau taat, maksiat dinikmatin. Karena apa? Karena sejatinya kita gak pernah membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah ada dari mana? Dari Al-Quran. Buktiin dong. Pakai logika bisa gak? Ternyata bisa membuktikan Allah dengan logika gitu loh. Kemarin kita udah belajar gitu. Dan sekarang tugasnya kita ada tinggal step yang kedua. Apa? Sami'na wa ata'na sama Allah. Jadi apapun yang Allah bilang haram, maka itu haram. Gak peduli ada efek sainsnya, ada efek sosialnya atau enggak gitu. Maka wajib kita tinggalin. Kalau Allah memerintahkan segala sesuatu gitu, kenapa Allah menyuruh kita sholat? Bukan karena ya sholat kan kita niatkan sebagai olahraga. Udah salah tuh niatnya. Usoli olahraga ini. Salah tuh niatnya. Maka kemudian banyak sekali kemudian di tarawih gitu ya, di daerah yang lain tarawihnya cepet gitu ya. Terus ketika di interview gitu, kenapa kok tarawihnya cepet? Ya ini sekalian saya niatin untuk olahraga. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa gitu loh. Maka konsepnya udah salah. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'nanya udah salah gitu. Jadi ketika kita melihat konsep kayak gini tadi, untuk apa kemudian sains meneliti semacam itu, kita sebagai seorang muslim sudut pandangnya gimana? Sudut pandangnya adalah sebagai penjelas tentang konsep di Islam itu tidak ada yang menyelisihi sains sedikit pun. Bukan sebagai rujukan keimanan buat kita. Beriman karena apa? Karena Al-Quran sesuai sains. Salah. Maka makannya orang Islam dengan makannya orang kafir itu berbeda. Makannya orang Islam untuk apa coba? Untuk apa? Ya, sebagai energi untuk nambah beribadahnya kita. Itu fungsinya makannya orang Islam tuh buat itu gitu loh. Kemudian orang Islam dulu mengkonsumsi kopi juga. Untuk apa? Supaya sholat malamnya itu fit. Jadi ulama-ulama dulu zaman-zaman Abbasiyah itu tuh sering mengkonsumsi kopi sebelum sholat malam. Fungsinya buat apa? Buat
stamina di sholat malamnya itu prima, 12 rakaat itu prima gitu loh. Nah kadang kita tuh 2 rakaat aja, walaupun 2 rakaat juga boleh gitu, 2 rakaat aja udah males gitu loh. Giliran nonton Liga Champion atau nonton drakor tuh betah banget sampai subuh gitu. Nonton Liga BRI ya. Lagi kena cekal ya. Jadi nggak bisa kita menyandarkan sains sebagai dasar keimanan kita. Tapi ketika kita ingin menjadikan sebagai ladang syiar atau kemudian menjelaskan bahwa Al-Quran tidak ada yang bertentangan dengan sains, maka itu sangat diperbolehkan. Maka sekarang fungsinya kita belajar di Budi Mulia, fungsinya teman-teman belajar di IBH ini adalah untuk kembali merebut tongkat-tongkat strategis pendidikan yang ada di dunia, bukan di Indonesia saya bilang, tapi di dunia. Umat Islam tuh harus menjadi pemimpin dunia. Teori-teori tentang kedokteran yang sudah diajarkan oleh Avicenna, yang sudah kemudian didasarkan oleh Abu Qasim Al-Zahrawi, itu harus kita ambil lagi. Terus kemudian teori-teori tentang kehidupan, alam semesta, kelahiran manusia yang sekarang disandarkan kepada paham-paham sosialisme, itu harus kita rebut kembali teman-teman. Kita harus berada di situ. Supaya apa? Sainsnya itu berhubungan dengan agama, berhubungan dengan Islam, bukan berhubungan dengan ideologi yang lainnya. Ciri-ciri negara ateis adalah tidak ada mata pelajaran agama di dalam sekolahnya. Ciri-ciri ideologi sosialis. Ciri-ciri ideologi kapitalis itu adalah ada mata pelajaran agama di sekolahnya. Tapi kalau ideologi Islam itu seluruh mata pelajaran terkoneksi dengan kitabullah. Semoga di sini nanti seperti itu ya. Harapannya semacam itu. Jadi karena apa? Karena puncak kejayaan Islam dulu tuh seperti itu. Semua disandarkan kepada kitabullah dan sunnah. Bukan kemudian sains terus dihubung-hubungkan dengan Al-Quran pernah membahas ini gitu. Bukan. Tapi di Al-Quran ada kayak gini, oke, kita perkuat dengan penelitian. Nah itulah fungsinya kita menjadi ulil albab, menjadi orang yang berpikir, menjadi orang yang cerdas, menjadi seorang pembelajar. Nah tugasnya kita setelah lulus nanti, ada yang kelas 3 SMA di sini, Faza kelas 3. Tugasnya Faza habis ini adalah kuliah yang benar dan kemudian ngambil kembali studi-studi strategis, riset strategis untuk kembali kepada kejayaan Islam berikutnya. Berat, tapi bukan mustahil. Nah, itulah materi kita, akhir dari materi Finding God pada malam hari ini. Insya Allah kita akan masuk ke materi selanjutnya. Temanya adalah Will of God. Apa sih kepengennya Tuhan menciptakan kita, pengennya Allah menciptakan kita? Jadi kemarin kita udah sampai ke Uqdatul Kubro. Uqdah itu simpul, Kubro itu besar, 3 simpul pertanyaan besar. Dari mana kita berasal udah kejawab. Dan pertanyaan yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Kita udah yakin sama Allah, yakin nggak? Oke, berarti apa yang Allah suruh harus kita kerjakan. Kalau besok ternyata Allah itu, setelah kita kaji, ternyata Allah itu menyuruh kita untuk menjadi atlet voli, maka kita setuju buat jadi atlet voli? Setuju enggak? Hah? Setuju. Kalau besok ternyata Allah memerintahkan kita untuk yang cowok-cowok menikahi 10 wanita, siap? Kalau masa dilirik kan kalau Ustazah, kan kalau. Oke, dibalik. Kalau seandainya Allah memerintahkan kita untuk KDRT gitu. Loh gimana kan? Yakin nggak Tuhannya Allah? Yakin nggak? Yakin gitu kan? Berarti apa yang Allah perintahkan harus kita kerjakan kan? Nah, maka jangan sampai bolos di pertemuan berikutnya, karena kalau bolos pasti sesat. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.
Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.